Kalau sebelum nggak harus tiduran nggak apa-apa. Kalau habis operasi kan tiduran. Kalau nggak tiduran gimana? Coba pre misalkan. Kalau nggak tiduran berarti gimana? Berdiri. Ya udah instruksikan ke pasien. Pasien berdiri ya. Ya pasien berdiri ya. Terus kalau itu tuh kita yang gerakin atau pasien yang gerakin? Terserah, pokoknya yang penting pasien bisa bagaimana kita menginstruksikannya ke pasien. Iya kan, kita tujuannya yang penting pasien bisa kan. Entah kita mau memeragakan atau kita mau gerakin ke pasiennya. Bisa sama. Berarti saya peragain aja dulu ya. Ya silakan. Iya. Bisa. Iya. Iya, nanti Pak Ibu dilakukan gerakan sesuai yang saya contohkan. Nanti saya dampingi. Tapi kayaknya nggak kelihatan deh. Gimana ya? Iya. Kelihatan nggak Bu? Hanya pasien. Bentar deh, kita tuh sebenarnya tuh nyuruh pasien lemes kakinya, nggak usah ikut gerak ketika kita mau menggerakkan pasif. Itu aja susah loh. Ada pasien yang dia nggak akan bisa lemes. Iya. Nah, itu jadi Coba. Ayo Gimana coba diskusi. sekarang? Tiduran. Kan tadi pengen berdiri pre. Kalau tidurannya. Jadi kalau tiduran kita yang tiduran. Iya. Iya. Gak apa-apa kalau mau berdiri sebenarnya tanpa karena kan belum dioperasi atau belum dilakukan tindakan. Loh, kok kayak gitu? Nah, ini masih Mati asik. kakinya. Pasien ngerti pelvik nggak? Enggak, panggulnya. Nah, iya. Kakinya lurus? Iya. Coba. Masa? Enggak ada yang salah. Kita kalau misalkan melakukan seperti itu kepada sesama fisioterapis enak. Iya. Kalau pada pasien susah. Iya. Maksudnya gimana sih ini tangannya kok gini-gini, kok nyuruh-nyuruh gini-gini itu gimana sih? Aku harusnya gimana sih gitu. Pasien mikirnya kan biasanya seperti itu. Kita bisa menginstruksikan gampangnya. Ini gampang banget dan jangan dipikir pelvic tilting yang sempurna. Ya, jangan dipikir pelvic tilting yang sempurna kalau mau ke pasien. Bisa kita tekuk kakinya ke depan. Kemudian mungkin kita bisa taruh tangan kita di belakang punggungnya pasien. Lemes saja. Terus kita instruksikan pasien untuk tekan tangan saya ke bawah. Tangan saya tekan ke bawah. Tekan lagi terus. Sekarang pantatnya yang ditekan ke bawah. Ini diangkat. Tekan lagi tangan saya ke bawah. Perutnya kencang. Pantatnya tekan ke bawah. Ya, Pak. Lebih mudah. Iya. Terasa nggak? Rasa capek nggak? Capek. Seperti itu pelvic tilting. Jadi kita bisa sambil kalau mau kerasa, kalau tangan kita di bawah punggungnya pasien, punggung bawah pasien kita minta tekan ke bawah, pantatnya dari pinggulnya agak diangkat ke atas. Kalau kita cuma mau bergerak seperti ini pasti akan susah. Gitu. Itu pelvic tilting. Kemudian kegel, gimana kalau kegel tadi? Maaf, udah ketemu kegel? Tanya sih Mbak. Gimana kegel? Yang diangkat itu bukan. Itu bridging atau kegel? Bridging. Nah, kegel itu dia biasanya pernah kan sama Bu Fatin ya? Oh, yang lemuskan kan? Iya, tapi nggak lemes kenceng katanya.
apa? Nahan buang air besar dan juga buang air kecil secara bersama. Dikontraksikan kenceng, makanya buatin ngomongnya kenceng. Terus nanti ditahan 5 hitungan, nanti terus dilemaskan. Ada yang mau saya coba pegang? Enggak. Ada? Satu aja. Satu aja. Karena nanti teman-teman kan harus menginstruksikan kepada pasien. Kalau teman-teman nggak ngerti gimana rasanya, nggak akan, nggak ada yang mau, yakin? Kamera. Jangan Jangan cowok ya, ngaco. Woi. lucu banget sih kalau pegang. Tidak. Enggak, saya nggak sampai pegang banget tuh, enggak. Sini, cobain satu. Om Bimpah yang kalah korban. Ya, nggak usah, jangan di video berarti mah. Oke, siap Bu. Galis sepertinya semangat juga ya. Posisi kakinya kayak tadi ditepuk 2. Terus pegang di bagian dekat anusnya aja, Mas. Posisi tangannya gimana tuh? Pegang biasa aja. Gini. Heeh. Kalau dulu voting itu pegangnya langsung gini. Waduh. Ya. Pernah dipegang sama saya merasakan gitu, ini langsung gini satu-satu semua. Ya, oke. Tidak Ini senang. rasakan benar-benar karena pegel ini kontraksinya hanya kecil banget biasanya. Sekarang coba tahan buang air besar sama buang air kecil secara bersamaan, dikontraksikan. Sudah kontraksi? Tetap bernafas, jangan tahan nafas. Ketika laki-laki jadi korban dan perempuan tidak mau maju. Udah, tahan. Lemes. Kerasa deh. Kerasa? Lemes. Dikit banget kan tadi? Perutnya jangan tahan nafas, pokoknya harus selalu rileks karena biasanya kalau setelah operasi itu kadang ada yang dia itu justru mengalami kekakuan, kadang ada yang mengalami kelemahan juga. Jadi tetap harus rileks. Lagi coba, kontraksi lagi, kenceng. Tahan. Lemes. Rasa enggak kan? Megangnya soalnya juga di situ. Oke. Udah gitu teman-teman yang tidak mempraktekkan bisa dibayangkan sambil dipraktekkan sendiri ya. Jadi rasa banget ditahan, dikontraksikan di area anusnya sama ketika bola dosa sama bola yang kecil. Paham ya? Itu adalah kegel. Kemudian bridging. Bridging gimana? Lagi praktekkan coba. Kamu jadi Weh, kesehatan perempuan. Kesehatan wanita ini ada yang ngomong. Kita jadi wanita atau gimana? Ganti kerudung gitu. Oh, pokoknya mau jadi transgender, Bu. sekalian aja siapa ya bridging. Lalu Itu mbak yang belum pakai sepatu tadi. Mbak. Ayo nggak pakai sepatu. Ya bridging. Wih. Sebenarnya aku susah guys. Bisa pakai kaset bawah aja. Gimana? Sampai kapan? Teteh itu lah. Nah, di panggungnya atau pasangnya diangkat ke atas, terus tangannya tapi tetap di sini. 1, 2, 3. Iya. Tahan. 1, 2, 3, relax. Ya. Itu posisi kakinya jangan lupa agak dibuka. Karena nanti beda ketika posisi kakinya ditutup sama dibuka, otot yang berorientasi jelas akan beda. Swas mayor minor di mana? Swas di mana? Di mana? Di bagian mana? Di mana swas? Di bagian situ. Jadi kalau itunya nanti tertutup, saling mereka nahan, maksudnya mereka jadi nggak berkontraksi. Jadi kalau agak dibuka, pasti mereka kan lebih berkontraksi lagi ya. Beda rasanya nanti. Tahan. 1, 2, 3, relax.
Ngangkatnya jangan ngangkatnya instruksi ke pasien, pangkat dulu punggung bawah baru punggung atas. Jangan langsung lurus semuanya naik. Iya, jadi pelan-pelan dirasakan. Kemudian nanti turunnya juga sama, punggung atas, punggung bawah baru ke pangkat. Pelan-pelan. Lagi. 1, 2, 3. Pangkat, angkat, punggung bawah, punggung atas. Tahan. 1, 2, 3. Ayo. Iya. Gitu. Kalau mau strengthening, kalau namanya strengthening berarti kita semakin hari kita akan semakin menambah untuk tahanannya. Seperti tadi kegel, kita kan hanya kasih 5 hitungan ya, 5 hitungan ketika untuk dikencenginnya, ditahannya itu 5 hitungan. Tapi nanti ketika semakin bertambah, kalau mau penguatan berarti kan kita harus menambah hitungannya. Jadi bisa nanti sampai 10 hitungan. Jadi 5 hitungan tadi udah terasa capek belum mas? Di abdomen, jadi kalau memang histrektominya abdominal histrektomi, berarti nanti strengthening otot abdomen bisa dengan mengangkat kepala, diminta untuk melihat perut. Kan udah mengkontraksikan dari otot-otot di abdomen. Oke, kemudian kira-kira ceritanya nih tadi kan udah pre, sudah dilakukan pre, kemudian dilakukanlah histrektomi atau kuretase ini. Kira-kira permasalahan yang muncul apa? Keterbatasan gerak mana? Regio apa? Regio hip, terus kelemahan otot, keterbatasan gerak regio hip, terus apa? Kira-kira kalau ada insisi itu berarti rasanya gimana? Nyeri, keterbatasan gerak pada regio hip, kemudian kelemahan otot, apalagi kira-kira? Ada lagi nggak? Apalagi? Activity daily living-nya? Berarti kalau permasalahan itu yang muncul, kira-kira tujuannya teman-teman apa? Tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya apa? Jangka pendek dulu kira-kira tujuannya apa? Meningkatkan kekuatan otot, terus mengurangi nyeri, menurunkan nyeri, terus meningkatkan itu gerak sendi, terus LGS itu kan biasanya dia menurun bukan karena dia ada ototnya kenapa-napa ya, itu kan biasanya hanya karena nyeri ya. Terus apalagi nanti kalau nyerinya hilang kan pasti dia akan bisa apalagi mencegah atrofi bisa. Tapi mencegah apalagi self care bu. self care self care nanti masuk ke activity daily living nggak? Lebih kita mungkin lebih berfokus kalau untuk tujuan jangka pendek ke mobilitasnya. Mobilitasnya ketika dia di tempat tidur. Kalau self care kan biasanya nanti lo mau mandi juga pasti nanti kan, mau bersih pasti nanti. Kita lebih ke fokus ke mobilitasnya ketika di tempat tidur. Apa aja? Mobilitas di tempat tidur? Miring kanan, miring kiri. Apa? Sebelum duduk berdiri, tidur kan? Duduk. Kiri, Miki tadi sudah. Setelah Miki bisa duduk, habis duduk baru bisa berdiri. Ya, kira-kira itu. Untuk mengurangi nyeri bisa diberikan apa? Tanpa modalitas. Bentar, tadi tujuan jangka pendek. Itu tujuan jangka pendek. Berarti tujuan jangka panjangnya apa? Ya, mengembalikan activity daily living-nya atau mengembalikan fungsionalnya. Tujuan jangka panjangnya. Kemudian mempertahankan dari kekuatan otot abdomen maupun pelvic floor-nya. Oke, kemudian lanjut tadi. Kalau nyeri kita bisa memberikan apa?
Positioning di mana? Apa? Menghindari bekas. Maksudnya? Positioning dikombinasi sama positioningnya gimana? Positioningnya gimana? Untuk mengurangi nyeri. Positioningnya seperti apa? Breathing exercise bisa. Breathing nanti pernafasannya fokusnya tidak hanya berfokus pada pernafasan tetapi juga di area nyerinya. Untuk breathing exercise bisa. Selain breathing exercise bisa memberikan apa? Untuk nyeri. Untuk mengurangi nyerinya. Selain dengan obat ya, jelas pasti nanti akan diberikan obat sama dokternya. Gimana kalau kira-kira? Statik kontraksi? Statik kontraksi caranya? Statik kontraksi berarti kan kita fokusnya ke area apa? Perut kan? Berarti dengan pelvic tilting bisa. Tadi ketika, mbak siapa ya? Jadi ketika menekan tangan saya ke bawah, itu kan perutnya kontraksi kencang, ya kan? Itu bisa untuk statik kontraksi pada abdomen. Jadi itu bisa untuk mengurangi nyeri, bisa juga untuk mempercepat dari penyembuhan luka. Jadi dikontraksikan, tapi secara statis artinya tidak terjadi perubahan lingkup gerak sendiri. Gitu. Kemudian jelas biasanya kalau setelah operasi, ada yang pernah operasi? Waktu operasi dibius? Iya. Dibius. Ketika bangun, apakah langsung bisa menggerakkan ekstremitas atas bawah? Jadi kita harus bisa meminta pasien untuk melakukan gerakan aktif. Kalau nggak bisa aktif, pasien kan sebelumnya nggak ada permasalahan apa-apa. Pasien aktif. Dan ini kalau pasif itu kan full kita yang membantu. Itu bisa menurunkan kita jadi nggak memaintain dari kekuatan ototnya si pasien. Jangan sampai dia tadinya kan bisa aktif, ya udah kita aktifkan. Tapi pelan-pelan. Bisa mulai dari bawah pumping exercise. Jangan bisa dari bawah pumping exercise. Pumping exercise untuk mencegah DVT. Gitu ya. Pumping exercise itu kan sebenarnya tujuannya adalah untuk membantu memompa darah kembali ke jantung. Contohnya aja teman-teman pernah pergi naik mobil lama, kakinya bengkak. Pernah nggak? Ada yang pernah? Ada. Nembok apa sering? Itu karena kan kita kakinya pasti di bawah terus dan nggak bergerak sama sekali. Padahal yang namanya pemompaan darah kembali ke jantung dari bawah ke atas itu butuh gerakan dari ekstremitas bawah. Jadi ekstremitas bawah itu harus selalu. Kalau dia enggak, pasti dia akan bengkak. Bukannya nggak sakit, tapi itu terjadi penumpukan. Kemudian nanti setelah pumping exercise dimulai dari bawah nanti ke atas, terus nanti ekstremitas atasnya juga semuanya, semua regio. Setelah itu meningkatkan kekuatan otot bisa dengan yang tadi ya, ada kegel, ada pelvic tilting, ada bridging exercise. Kemudian kira-kira apakah seseorang yang bed rest selama 3 hari sudah muncul masalah pernapasan? Bisa jadi. Bisa jadi. Teman-teman pernah bed rest waktu operasi berapa lama? 2 minggu. Ada yang sampai 3 hari pernah? Pernah. 2 minggu saya. Nah, 2 minggu bed rest. Apakah muncul masalah pernapasan? Enggak. Biasanya pada umumnya masalah pernapasan itu akan muncul jika seseorang bed restnya itu lama. Contohnya adalah kayak pasien stroke yang memang tidak bisa ngapa-ngapain, ya udah tiduran aja, itu biasanya akan muncul. Aku dulu nggak suka, suka. Kemudian
mobilisasi di tempat tidur. Coba dipraktekkan. Gantian lagi, siapa yang praktekkan di atas tempat tidur? Ada yang jadi terapis, ada yang jadi pasien. Ada yang jadi kameramen. Silakan. Yuk. Udah pernah kan? Tadi ada samping Miki, kayak kanan miring kiri. Dari tidur ke duduk, sama dari duduk ke berdiri. Gak usah di video. Seksi. Iya benar, jangan menyakiti diri sendiri. Kalau pasien kejauhan diminta untuk geser dekat komplek. Dan Ibu, di sini saya akan melakukan mobilisasi. Ibu, di sini saya akan membantu Ibu untuk memberi tekanan yang lebih tinggi gitu ya. Oke, Ibu permisi, nanti ditaruh ke sini, baru ditaruh ke depan. Oke, nanti ketika saya instruksikan dorong, Ibu bantu dengan kekuatan Ibu semampunya itu dorong ke arah kanan ya Ibu. Oke, makasih Ibu. Oke. Dorong Ibu, 1, 2, 3. Kakinya, Oh iya, Pak. dorongnya kan pakai kaki kan? Iya. Kaki, ya. Oke. Sini Ibu. Dan kekuatan Ibu boleh ditumpukan di kaki. 1, 2, 3. Enggak tuh kamu. Maksudnya bisa digeser. Ya. Duduk. Oke Ibu, sekarang saya bantu untuk duduk. Kalau enggak, sebentar. Kalau misalkan si pasiennya nggak ada kekuatan nih buat miring, gimana coba kira-kira? Mau mas ya? Ya Allah, semoga Kalau nggak ada kekuatan, mungkin itu bagusan. Posisi dari terapis ya? enaknya tangannya bisa di Oh di sini. terus lebih enak bantuin. Sebenarnya kita kalau stimulasi anak bayi itu miring itu cuma gini doang loh. Udah gitu doang. Berarti sebenarnya kita di sini boleh, cuma mungkin sepertinya agak berat. Kita stimulasi gini sama disiplinnya aja ya. Oh berarti gini Bu. Iya. Ini terus gini. Tapi tergantung ya kondisi pasien. Kalau memang dia kesakitan di perutnya, sepertinya kalau yang seperti itu tadi masih Oh ya. masih. Oke, terus kita duduk. Duduk. Oke. Oke Ibu, saya akan bantu untuk duduk. Ibu tangannya di sini. Dan ketika tunggu Ibu untuk mengangkat tubuh Ibu di bagian sini ya Bu, pakai Oke. Ya, Bu. Oke, nanti Ibu dorong tubuh Ibu pakai tangan ini ya. 1, 2, 3. Kakinya nggak turun ya. Kakinya lupa terus ya. Ini kan juga untuk Oh, buat dulu di sini ya. ya, ini juga untuk bantu bangun. Ibu, kenapa dia dibawa ke awal tuh kayak dia jadinya di sini? Boleh, boleh Jadi gini, tumbuhnya di ini bagian boleh, ini boleh tergantung kondisi pasien pokoknya. Kalau dia kuat seperti ini, ya udah. Tapi kalau nggak kuat, makanya tadi saya bilang kalau pasien nggak kuat gimana ya udah gitu ya. Oh, berarti kalau nggak kuat tuh Ini, lebih. ya gini, terus habis itu yang ini tangannya bisa bantuin di sininya ibu, ini di sini, kakinya lagi, tangannya berarti di sini nanti untuk bantu turunin kakinya ibu. Oh, berarti ini nggak diturunin dulu? Enak nggak kira-kira pasien kalau Gantung. posisinya kayak gini terus diturunin dulu? Iya nggak? Waduh. Enak. Gitu ya. Iya, tergantung. Enaknya gimana coba? Enaknya gimana? Mungkin bisa juga nggak harus di sini ya Mbak ya. Gimana caranya pokoknya biar ini kakinya tuh turun. Nah. Ibu. Oh, berarti nunggu dia di bagian sini. Oh. Jadi dia tetap ada usaha, bukan dia pasif.
Tapi dia tetap ada usaha untuk mau bangun, dibantuin sama terapis. Terus habis ini kan berdiri. Terus nanti lama-lama ke daerah berdirinya berarti Geser. Iya, terus ini soalnya nggak ada boxnya ya. Saya kalau ada boxnya kita sih tinggal berdiri doang. Ada Bu. Biasanya kalau pasien itu kan normal. Baru operasi kan kayak mungkin ini gue tangan ada luka di perineumnya, kadang bisa berdarah. Jadi beda-beda kalau cok. darahnya Kan bilangnya tergantung kasus. Nek kasusmu Raiso begini terus, itu bisa cuma normal. jangan lupa dibawa nanti. kan iya kan ini post op langsung 1 hari 3 hari seminggu lebih semua kecuali operasinya mingguan tangan mingguan pokoknya daerah atas lah Gitu. kan Dan iso biasanya iki paling di sekitar tempat tidur atau Sumpah aku ruang bisa orang masak, diajari, Jok. masak lagi. Diri aja gitu begitu operasi lo orang kan bisa langsung lo ngadep jejak langsung kan aku bumbu tapi lambat hari tak coba tak paksa ya ya latihan ini anjir aku malah tangan gerak sih tuh badanku kayak neset nyer sebenarnya nggak ada tindakan yang ini kurang aku di sini aku dulu pumping exercise tuh aku minta tangan pumping exercise soalnya tanganku koyo anggur biru gede koyo anggur Iya. Kayak itu udah tadi kan? Yang cowok-cowok kan tadi? iya kesehatan pria Kesehatan pria. kesehatan pria Ada yang mau ditanyakan mungkin? healthy of man video cok Itu biasanya yang pasien-pasien yang kuret itu yang nggak mau diterapi. Jadi ya udah kalau misalkan dia maunya di hari ketiga ya udah. Kita nggak bisa apa-apa ini. Ada yang mau didiskusikan? Nggak ada? Ibu, Ya. kan kemarin itu saya operasi usbun itu, nah itu di kan biasanya usbun itu merah gitu loh Mbak. Pokoknya kecil gitu loh, nah, sedangkan pecah itu dari atas pusar kayak misalnya pusar sampai ke bawah pusar itu Bu. Nah terus ada lubang lagi di bagian sini itu gunanya apa Bu? Lubang di mana? Ada kayak Dipasangin alat Iya. gitu. itu bukan mungkin cewek nih Mungkin untuk pembuangan Gas. kalau ada darah yang masih di situ atau gimana? Kan kalau sudah selesai dioperasi kan jelas pasti dijahit, nggak mungkin tetap dibuka nunggu darahnya nggak ada pendarahan gitu kan nggak mungkin. nggak mungkin Kemungkinan Mbak, tapi saya nggak tahu juga. Bisa jadi. Jadi setelah ada sayatan tapi ada lagi lubang itu kan maksudnya aku nanti bisa lewat ada lagi di bagian aku nih kene samping kanan kayak mbok jajar pusar lah katanya kayak mama aku ini kok Oke. cuma dia hebat cok baru operasi rong dino wis tangi iya loro lagi dia wis kuat iya, tapi dia nggak ada sayatan Pak. emang nek wedok ki beda Iya. kan sih apa nih nek jenenge ibu-ibu Bukan sih kayaknya. Dan laparoskopi itu kan dia ada berapa sih lubangnya? Nggak cuma satu kan? Kan ada untuk kamera, ada untuk alat yang lain, ya kan? Cuma satu doang. Berarti kalau laparoskopi itu tidak ada sayatan lagi. Setahu saya sih nggak ada. Oke. Ada lagi? Ya. Yakin? Praktikum seperti biasa ya. Nanti kalau teman-teman menemukan referensi lain, silakan boleh disampaikan. Misalkan kasusnya, kita kan ini hanya saya hanya menjelaskan umumnya seperti apa. Biasanya kan nanti akan ada kasus ternyata histerektomi ada yang di hari ketiga dia itu masih belum bisa melakukan terapi karena ada komplikasi misalkan kardiovaskulernya atau apanya. Nanti baru melakukan terapi di hari ketiga. Diberikan terapinya yang ringan-ringan contohnya seperti apa. Itu kan berarti kan kasusnya beda ya. Itu boleh nanti disampaikan ke teman-teman. Pokoknya ketika teman-teman melakukan terapi kepada pasien harus ada alasannya. Kenapa memberikan ini, kenapa memberikan ini. Oke ya. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan berdoa kepada Allah. alhamdulillahirabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah
Amin. Salam kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.